Halo, perkenalkan namaku Anissa Widya Pramesti dari Accounting dengan NIM 010642310040. Baik, di sini tuh aku mau menjelaskan apa sih itu akuntansi, terus persamaan akuntansi, aset, terus liabilitas sama ekuitas. Jadi, akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan, penglasifikasian, pengistaran, dan pelaporan informasi ekonomi suatu perusahaan dan penafsiran informasi keuangan tersebut untuk mengambil keputusan bisnis dalam sebuah perusahaan. Jadi, dalam akuntansi itu mempunyai peran antara lainnya yang pertama dapat membantu mengalokasikan sumber daya langka kepada masyarakat. Yang kedua dapat membantu dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga dapat membantu pelaporan pemakaian sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Terus tujuan dari akuntansi itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang nantinya itu bakal berfungsi sebagai informasi bagi siapa aja yang ingin mendapatkan informasi kondisi dalam perusahaan tersebut, yang ingin melihat kondisi dalam perusahaan tersebut. Lalu untuk persamaan dasar akuntansi. Jadi sebelum membahas tentang persamaan dasar akuntansi itu, kita harus lebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan posisi keuangan itu. Jadi persamaan akuntansi itu adalah hubungan unsur antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi ketiga unsur tersebut itu saling berhubungan. Lalu, hubungan ketiga unsur itulah yang disebut dengan posisi keuangan dalam suatu perusahaan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan aset, liabilitas, dan ekuitas? Jadi, aset itu adalah seluruh kekayaan yang dimiliki dalam perusahaan dan mempunyai nilai uang, misalnya tunai, persediaan barang, piutang, peralatan, dan gedung, tanah, dan lain-lainnya. Liabilitas itu adalah semua kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain sehubungan dengan prestasi dari pihak tersebut kepada perusahaan pada masa lalu disebut liabilitas. Jasa pengangkutan yang kita gunakan yang belum dibayar, lalu pembelian secara kredit atau utang, pinjaman, dan biaya termasuk liabilitas lainnya. Lalu untuk ekuitas itu adalah hak milik bersih pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan tersebut, yaitu bisa disebut dengan ekuitas pemilik. Lalu, dalam persamaan akuntansi itu bukan merupakan siklus akuntansi, namun perlu dipelajari karena memberikan gambaran setiap terjadinya transaksi akan mengaruhi keadaan aset, liabilitas, serta ekuitas. Jadi persamaan akuntansi adalah persamaan yang secara global dan terpadu menggambarkan semua hubungan yang ada di dalam perusahaan, yaitu hubungan antar kekayaan atau disebut dengan aset dengan sumbernya yaitu liabilitas dan ekuitas. Jadi persamaan akuntansi itu digunakan untuk menjelaskan secara logis bahwa setiap terjadinya transaksi itu selalu berpengaruh terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu ada ringkasan, apa sih itu jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Jadi jurnal itu merupakan catatan pendahuluan dari transaksi-transaksi perusahaan setelah terlebih dahulu dianalisis. Lalu kalau buku besar itu merupakan kumpulan dari akun-akun yang satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang sistematis. Kalau neraca saldo biasanya itu disebut dengan trial balance. Dia adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu organisasi maupun perusahaan. Jadi di sini aku mau menjelaskan bagaimana membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dalam Excel. Di sini aku punya soal yaitu dari perusahaan Salon Anissa yang beralamat di Jalan Urip nomor 18 Surabaya. Di sini Salon Anissa adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam jasa kecantikan. Jadi perusahaan tersebut dijalankan oleh Nyonya Indah dan dibantu oleh 4 pegawai.
Salon Anissa sampai saat ini belum memiliki gedung salon untuk usahanya, sehingga pada Januari 2021, Nyonya Indah menyewa sebuah gedung untuk usahanya dengan jangka waktu 2 tahun. Dan di sini terdapat kebijakan yang diambil oleh Salon Anissa untuk sistem pembukuan akuntansinya sebagai berikut. Di umum, sistem berpasangan dengan dasar aktual basis. Yang kedua, ada periode akuntansi tahunan yang dimulai dengan 1 Januari sampai dengan 30 Desember, dibagi dalam 12 periode bulanan. Yang ketiga, ada pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Yang keempat, dipergunakan General Journal untuk mencatat transaksi. Yang kelima, mata uang yang digunakan adalah rupiah. Dalam pengeluaran kas, jadi pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan kwitansi. Yang kedua, untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil. Dalam sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Dan untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Yang kedua, ada dana perusahaan disimpan dalam rekening giro dengan nomor 001110126663, Bank Permata, Kantor Cabang Muhammad Toha, Surabaya. Dan yang terakhir, penyusutan aktiva tetap, yang nantinya tetap dihitung dengan periode atau metode Yang terakhir ada penyusutan aktiva tetap, yaitu penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus sesuai dengan nilai residu 3.300.000, umur ekonomis 8 tahun. Lalu di bawah ini ada daftar customer dan daftar supplier. Di sini terdapat daftar saldo piutang customer per 30 November. Ada Nyonya Ria dengan jumlah 2 juta dan Nyonya Rinda berjumlah 3.800.000. Lalu ada daftar utang supplier per 30 November, yaitu pada PT Paragon 3.500.000 dan PT Martina 1.500.000 dengan total 5 juta. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, lebih baik kita membuat COA. Di sini aku udah membuat COA. Lalu kita ke jurnal umum, ada nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, COA, debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, di sini kita menyisipkan data dari akun debit dengan akun kredit, yaitu di data validation, list, dan itu yang di bawah course itu kita masukkan data dari COA-nya tadi yang pada kolom pertama. Lalu pada COA kita memasukkan rumus, yaitu
Nah, kita lihat pada transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Desember 2022 dibayar kepada karyawan salon cantik, dan ini merupakan slip gaji karyawan dengan jumlah 7.500.000 dan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2022. Jadi transaksi dibuat tanggal 1 Desember 2022 dan membayar gaji karyawan November 2022, maka masuknya accurate expense karena ini merupakan utang gaji karyawan di bulan November kemarin, jadi termasuk dalam accurate expense, yaitu 7.500.000. Kita benerin coanya dulu. Accurate expense itu adalah utang biaya, di mana pada bulan Desember ini membayar gaji di bulan yang lalu, berarti itu membayar hutang di bulan November, yaitu utang gaji atau utang biaya. Lalu di kreditnya memakai bank dengan jumlah 7.500.000. Jangan lupa buat tanggalnya setiap kolom diberi tanggal karena agar memudahkan dalam pembuatan buku besar. Nah, transaksi yang kedua yaitu diterima nota kontan dari Percetakan Tugu Jalan Supratman 17 Surabaya pada tanggal 2 Desember 2022, yaitu pencetakan brosur iklan sejumlah 750. Berarti di sini itu dimasukkan dalam beban iklan atau advertising expense. Di kredit diletakkan dengan petty cash. Kenapa memakai petty cash? Di sini pengeluaran yang dikeluarkan oleh salon ini kurang dari 1 juta. Lalu untuk dokumen transaksi yang ketiga yaitu bukti penerimaan kas pada 3 Desember diterima oleh Nyonya Ria sejumlah 2 juta, keterangan pelunasan faktur pada 25 November 2022. Karena menerima uang berarti bertambah di debit sejumlah 2 juta dan piutang dagang di kredit. Jadi piutangnya berkurang di kredit. Lalu di nomor 4 yaitu pembayaran struk tagihan listrik. Nah, di dokumen yang keempat ini ada pembayaran di bulan November, yaitu pembayaran listrik di bulan November. Jadi ini termasuk hutang biaya dikarenakan yang digunakan adalah di bulan November. Untuk bulan November berarti termasuk hutang biaya dan petty cash karena pengeluarannya kurang dari 1 juta. Kelima ini salon cantik mengeluarkan faktur karena salon cantik menjual jasanya kepada Nyonya Rinda sebesar 8 juta. Jadi salon cantik menyelesaikan jasanya Nyonya Rinda tetapi belum dibayar, maka dari itu mengeluarkan faktur. Lalu di debit account receivable dan kredit fixed income atau pendapatan jasa dengan jumlah 8 juta. Nah, dokumen selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas pada 6 Desember 2022 dibayar kepada PT Paragon sejumlah 3.500.000, keterangan pelunasan faktur tanggal 23 November 2018. Berarti di mana Salon Cantik ini mengeluarkan kas untuk membayar faktur pembayaran utang kepada PT Paragon, yaitu di debit
yaitu di debit account payable dan di kredit bank sejumlah 3.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2022 menerima nota kontan dari toko niaga membeli perlengkapan seperti sampo dan conditioner sebanyak 250.000. Di sini pada debit dimasukkan supplier atau perlengkapan dan di kredit dengan petty cash karena pengeluaran di sini kurang dari 1 juta. Lalu di tanggal berikutnya 9 Desember 2022 bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada PT Martina sebanyak 1.500.000 keterangan pelunasan faktur tertanggal 20 November 2022. Di debitnya ada account payable karena hal tersebut merupakan utang dagang sejumlah 1.500.000. Dan kreditnya ada bank yang berkurang. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2022 Salon Anissa ini menerima faktur dari PT Mitra Jaya Jalan Pahlawan Madiun pembelian kursi dan streamer seharga 7.500.000. Jadi kita masukkan ke dalam peralatan karena kursi dan steamer itu termasuk peralatan karena tidak habis dipakai sejumlah 7.500.000. Dan kreditnya account payable. Lalu untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2022 diterima dari Nyonya Rinda dengan jumlah 8 juta keterangan pelunasan faktur F12 strip 1 tertanggal 6 Desember 2022. Di sini menerima pelunasan hutang, maka di debit ada bank dan di kredit piutang di kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2022, di sini Salon Anissa mengeluarkan nota kontan. Berarti dia menjual jasa, yaitu menjual jasa cream bath, facial treatment dan manicure sejumlah 5 juta. Di sini uang di banknya bertambah dan kreditnya pendapatan jasa atau fees income sejumlah 6 juta rupiah. Lalu untuk transaksi selanjutnya, bukti penerimaan kas pada 14 Desember 2022 diterima dari Nyonya Rinda sejumlah 3.800.000 dengan keterangan pelunasan faktur tertanggal 29 November 2022. Di sini berarti menambah bank karena kita terima uang dan kreditnya pelunasan fee utang adalah account receivable sejumlah 3.800.000. Lalu transaksi selanjutnya ada voucher kas kecil pada tanggal 17 Desember 2022 dibayarkan kepada Nyonya Indah sebagai pemilik perusahaan sejumlah 1 juta keterangan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Di sini masuk drive atau dengan Indah Drawing.
di debit sejumlah 1 juta dan di kredit kita memakai petty cash karena di sini voucher kas kecil. Lalu selanjutnya pada transaksi tanggal 18 Desember keluar faktur kepada SMK Pasundan dengan jumlah 4.500.000 dan untuk di debit ada account receivable atau dengan piutang sejumlah 4.500.000. Lalu di kredit kita masukkan fees income karena di sini kita menjual jasa dengan jumlah 4.500.000. Di sini ada bukti penerimaan kas untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2022 di mana diterima dari Nyonya Dewi sejumlah 2.500.000. Piutang sebesar 5 juta yang dihapuskan dalam bulan Oktober 2022 atas nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%. Berarti di sini banknya bertambah. Di debit itu terdapat bank karena kita menerima uang dan di kredit adalah allowance. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 26 Desember yaitu diterima Nyonya Indah untuk perbaikan atap toko yang rusak. Jadi Nyonya Indah membayarkan 800.000 kepada tukang untuk memperbaiki atap toko yang rusak dan di sini masuk ke dalam other operating expense di debit sejumlah 800.000 dan di kredit kita masuk dengan petty cash karena pengeluarannya kurang dari 1 juta. Lalu transaksi selanjutnya yaitu kita menerima faktur dengan sejumlah 1.300.000 untuk pembelian pewarnaan rambut dan sampo. Berarti di sini di debit kita memakai supplies atau perlengkapan sejumlah 1.300.000. Lalu di kredit kita memakai account payable atau utang dagang. Lalu untuk transaksi selanjutnya bukti pengeluaran kas pada tanggal 30 Desember 2022 yaitu dibayarkan kepada Bank Permata pinjaman 5 juta dengan bunga 200.000 dan jumlah seluruhnya 520.000. Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Di sini di debit kita memakai Bank Permata Loan sebanyak 5 juta. Dan di bawahnya ada interest expense atau beban bunga. Di debit kita memakai Bank Permata Loan sebanyak 5 juta dan interest expense sebanyak 200.000. Lalu di kredit kita memakai bank sejumlah 5.200.000. Kita sesuaikan kolomnya dengan tulisan. Lalu di sini kita membenarkan rumus COA yang belum muncul.
Nah, di sini aku persingkat saja buat pembenaran COA karena memerlukan banyak waktu. Lalu kita ke account sama dengan if error, lookup, kolom E, titik 2, kita ke COA, yaitu dari kolom B dan C. Lalu titik koma 2, titik koma false, tutup kurung, titik koma, tanda petik 2, spasi petik 2, dan tutup kurung, lalu tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang tidak muncul dikarenakan waktu kita mengeblok di COA itu pengaturan columns-nya berpindah. Jadi kita setting satu-satu. Lalu kita percantik dengan kolom. Kita klik home, lalu borders. Dan di bawah debit dan kredit kita jumlahkan, yaitu sama dengan sum dari atas ke bawah dengan kolom debit. Lalu begitu juga dengan kredit, sama dengan sum, kita jumlahkan dari atas hingga ke bawah. Nah, di dalam buku besar ini kita membutuhkan tanggal, debit, kredit,
dan akun. Lalu akun kita pindahkan ke atas. Di sini ada seleksi multiple items. Centangnya kita hilangin, kita ganti dengan cash in bank. Lalu kita jumlahkan saldo debit dan saldo kredit dengan cara dan lalu kita masukkan rumus, yaitu I sama dengan if debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin kredit, maka kredit sama dengan 0. Tutup kurung, lalu di OK. Lalu untuk saldo kredit kita masukkan rumus if kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangin debit, nah di sini hasilnya sudah keluar. Lalu kita copy dan paste, lalu kita ganti untuk per akun.
Nah, pada neraca saldo ini kita kembali ke sheet 2 atau dengan jurnal umum, lalu ke private tableau, lalu kita blok semua kolom dan klik new sheet, lalu klik OK. Jadi di neraca saldo ini yang kita butuhkan adalah akun debit kredit dan saldo debit dan saldo kredit. Nah, di bawah saldo debit dan saldo kredit ini kita jumlahkan menggunakan sama dengan sum. Lalu kita tarik dari atas sampai bawah sama dengan sum. Sama juga tarik dari atas ke bawah. Lalu di neraca saldo ini kita tidak memerlukan debit dan kredit. Maka dari itu debit dan kredit kita hilangkan. Lalu kita jumlahkan lagi saldo debit dan